Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom princess and princesses. Adik-adik semua apa kabar? Baik ya? Sekali lagi kakak tanya, apa kabar? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Wow, adik-adik semuanya kelihatannya bersemangat ya. Gimana nih adik-adik udah siap belum beribadah hari ini? Apa? Udah siap? Wah, coba kalau adik-adik udah siap, kakak mau panggil Awesome Kids-nya. Awesome Kids! Yes, I am. Yes, I am. Yes! Luar biasa adik-adik. Selamat hari Minggu ya, kita bersyukur karena penyertaan Tuhan. Kita masih bisa beribadah online meskipun di rumah kita masing-masing, tetapi kita ingat bahwa Tuhan selalu hadir dimanapun kita beribadah. Yang penting hati kita itu mau bersungguh-sungguh, tulus untuk beribadah. Amin ya. Siap. Nah, adik-adik, kakak juga mau ingatkan buat adik-adik semua yang belum subscribe dan like channel Glow Awesome Kids, boleh di subscribe. Biarlah di channel ini juga boleh menjadi berkat untuk teman-teman yang di luar sana. Oke, terima kasih. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Kakak ajak semuanya adik-adik untuk ambil sikap yang baik untuk berdoa. Kita sama-sama menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini, buat perkenanan Tuhan. Hingga saat ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun ibadah kami dari pujian, penyembahan hingga firman nanti Tuhan. Tuhan Engkau yang selalu menjagai setiap kami Tuhan. Biarlah ada dalam ibadah kami nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Yuk semuanya, kita mau sama-sama nyanyikan lagu Laskar Kristus. Yuk.
Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yes, sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yuk, Laskar-Laskar Kristus, kita mau sama-sama bersuka cita, kita sama-sama memuji Tuhan. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik semua luar biasa. Silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Aku ajak semuanya untuk mempersiapkan hatinya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah.
Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. 2022 tahun kemuliaan. Sekali lagi adik-adik, 2022 tahun kemuliaan. Kembali lagi bersama Kak Priska di sini untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu kedua bulan Maret. Wow, kita sudah sampai bulan Maret, padahal rasanya kemarin baru aja tahun baru ya. Sekarang sudah minggu kedua bulan Maret. Wow, luar biasa adik-adik. Siapa yang tetap sehat? Oke, bagus. Siapa yang sudah mulai sekolah? Wow, luar biasa. Semuanya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sudah diberikan untuk adik-adik semua. Oke adik-adik, untuk yang siap dengar firman Tuhan, kakak mau lihat dulu nih siapa yang sudah siap dengarkan firman Tuhan. Wow, sudah pada duduk manis semuanya ya. Bagus adik-adik. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke adik-adik, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah menyanyi untuk Tuhan, menari untuk Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus bantu kami ya, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Priska akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jehovah Eli atau My God atau Tuhanku. Sekali lagi adik-adik, Kak Priska hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang Jehovah Eli atau My God atau Tuhanku. Oke adik-adik, kakak akan bacakan ayat firman Tuhan yang akan kakak sampaikan hari ini. Adik-adik dengarkan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 1 sampai 4. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, gunung batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Demikianlah firman Tuhan. Nah, tahu gak sih adik-adik, firman Tuhan yang barusan kakak bacakan diambil dari Mazmur, dan itu adalah nyanyian Daud pada saat
Daud dikejar-kejar Raja Saul untuk dibunuh. Wah, takut ya adik-adik kalau ada yang mengejar dan untuk bermaksud jahat. Pada saat itu Raja Saul mau mengejar Daud untuk membunuhnya, dan Daud lari untuk dikejar-kejar Raja Saul. Nah, tapi adik-adik, pada nyanyian tersebut Daud memanggil Tuhan sebagai keselamatannya, sebagai gunung batunya, sebagai kota bentengnya. Wah, karena Daud mengandalkan Tuhan, pada saat itu tahu nggak adik-adik, walaupun Daud pada saat itu dikejar-kejar Raja Saul, tapi akhirnya Daud bisa selamat dan tidak bisa dibunuh oleh Raja Saul. Waktu itu ya adik-adik, Raja Saul itu sudah mendapatkan informasi tentang di mana Daud dan sudah berhasil mengepungnya. Tetapi karena Tuhan berkuasa dan Daud mengandalkan Tuhan, maka pada saat itu Raja Saul mendengar kabar bahwa orang Filistin menyerang bangsa Israel. Jadi akhirnya Raja Saul tidak jadi menangkap Daud dan akhirnya pulang kembali untuk menghadapi bangsa Filistin. Dan tempat di mana Raja Saul mengepung Daud dan akhirnya tidak jadi membunuh Daud itu dinamakan Gunung Batu Keluputan, karena Daud sudah diluputkan sama Tuhan dan diselamatkan dari musuhnya, yaitu pada saat itu Raja Saul yang mau membunuhnya. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Daud menyebut Tuhan sebagai Jehovah Ilai, my God, Tuhanku. Nah, kalau Daud menyebut Tuhan sebagai Tuhanku, apa coba artinya adik-adik? Nah, artinya bahwa Daud memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan, kedekatan tersendiri dengan Tuhan. Coba nih adik-adik, misalnya kalau adik-adik menyebut papaku, mamaku, nah terus temanku, nah itu artinya adalah adik-adik memiliki kedekatan khusus dengan orang tersebut. Misalnya dengan papaku, berarti punya kedekatan khusus dengan papa. Berarti kalau bilang Tuhanku, berarti melambangkan pada saat itu Daud memiliki kedekatan dengan Tuhan. Nah, dia mengandalkan Tuhan, dia memanggil Tuhan sebagai Tuhanku, Tuhan gunung keselamatanku, kota bentengku, wah, kekuatanku. Nah, Daud selalu mengandalkan Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan selalu besertanya, selalu bersamanya, selalu akan meluputkan dia dari segala sesuatu yang jahat, adik-adik. Jadi Daud pada saat itu diselamatkan walaupun sudah dikepung sama orang-orang Raja Saul. Pada saat itu sudah siap nih sebenarnya untuk dibunuh, tapi karena Tuhan menyelamatkan, karena dia mengandalkan Tuhan dan memanggil Tuhan sebagai Tuhanku, maka Daud pun selamat adik-adik. Nah, melalui Daud juga kita belajar bahwa Tuhan yang disebut oleh Daud sebagai Tuhanku itu bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang jauh dari adik-adik, tetapi Tuhan yang selalu mau dekat dengan adik-adik, selalu mau menerima adik-adik, selalu mau memberkati adik-adik, melindungi adik-adik, dan menyayangi adik-adik. Bukan Tuhan yang jauh dan tidak mendengar kita. Tuhan itu selalu dekat dengan kita, ada di hati kita dan mau mendengarkan kita. Nah, barusan kan sudah dibahas tuh bahwa Tuhan bukan Tuhan yang jauh dan gak mau dekat dengan kita, tapi Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa setia
dan mau dekat dengan masing-masing dari kita. Nah, kalau Tuhan saja yang luar biasa itu mau dekat dengan kita, bagaimana ya seharusnya reaksi dari adik-adik? Apa yo? Pertama, kita harus mau dekat dengan Tuhan. Gimana ya dekat dengan Tuhan? Pertama, kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Nah, menyediakan waktu untuk Tuhan. Gimana sih Kak menyediakan waktu untuk Tuhan? Nah, kalau misalnya adik-adik sayang sama Tuhan, mau dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan, pasti adik-adik punya waktu untuk Tuhan, yaitu waktu untuk berdoa, waktu untuk berbicara sama Tuhan. Pagi hari sebelum mulai beraktivitas, adik-adik berdoa dulu, sebelum makan, sebelum belajar, setelah belajar, sebelum pergi, adik-adik selalu mau punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Dengan cara gimana adik-adik? Dengan cara berdoa. Yang kedua adalah adik-adik juga senantiasa mau merenungkan firman Tuhan. Gimana tuh Kak merenungkan firman Tuhan? Nah, salah satunya kalau hari Minggu adik-adik datang sekolah minggu atau ikut aktivitas online, AWK online, adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang ketiga berikutnya adalah adik-adik juga selalu mengandalkan Tuhan. Bagaimana tuh mengandalkan Tuhan adik-adik? Nah, seperti tadi berhubungan dari sebelumnya, ketika adik-adik mau memulai sesuatu, sebelum memulai sesuatu, adik-adik selalu berdoa dulu. Lalu adik-adik juga selalu tidak mengandalkan diri sendiri atau orang lain atau teman-teman. Misalnya nih, adik-adik mau ulangan, adik-adik punya tes di sekolah, atau adik-adik ada asesmen di sekolah. Nah, adik-adik berdoa dulu sama Tuhan dan minta kepada Tuhan untuk adik-adik diberikan hikmat, kepintaran untuk melaksanakan segala sesuatu yang terbaik. Begitu adik-adik, berarti adik-adik sudah mengandalkan Tuhan. Sesudah itu, adik-adik juga melakukan bagian adik-adik belajar. Misalnya adik-adik mau melakukan firman Tuhan, menjadi adik-adik yang baik, adik-adik juga mengandalkan Tuhan, berdoa dulu, minta sama Tuhan, aku mau jadi anak yang baik, Tuhan Yesus bantu aku ya. Nah, adik-adik mengandalkan Tuhan kan. Setelah itu adik-adik pasti Tuhan berikan kekuatan untuk adik-adik, mau yang ulangan, mau yang menjadi anak-anak yang baik, mau yang menghadapi pencobaan, pasti adik-adik diberikan kekuatan sama Tuhan. Seperti juga Daud yang mengandalkan Tuhan. Makanya walaupun sudah dikepung karena Daud mengandalkan Tuhan, jadi Daud pada saat itu diselamatkan adik-adik. Nah, yang terakhir yang adik-adik bisa pelajari adalah adik-adik harus mau untuk taat kepada Tuhan. Misalnya seperti tadi contohnya, misalnya adik-adik mau ulangan atau mau asesmen atau ada acara sesuatu yang besar, adik-adik harus perform. Nah, adik-adik pertama-tama kan berdoa dulu, minta hikmat Tuhan, minta kepintaran, minta segala sesuatunya yang terbaik Tuhan berikan. Nah, habis itu adik-adik kan ada pilihan nih, udah berdoa, kemudian apa? Kalau misalnya yang mau ulangan, udah habis berdoa terus sudah tidak belajar. Nah, itu artinya adik-adik tidak taat. Kalau adik-adik taat, pasti Tuhan memberikan hikmat untuk adik-adik. Oh, kalau misalnya mau ulangan, habis berdoa, adik-adik pasti rajin belajar. Nah, bagi yang mau perform, mungkin adik-adik juga diberikan Tuhan hikmat untuk latihan terus, sehingga semakin bisa, semakin bagus. Yang mau perform nyanyi misalnya, yang mau perform dance misalnya, adik-adik senantiasa taat, latihan terus, latihan lagi, begitu adik-adik. Nah, kemudian misalnya nih, kalau misalnya adik-adik mau jadi anak yang baik,
anak yang baik itu pasti kan sopan, tidak suka marah-marah, ya kan? Nah, kadang-kadang nih adik-adik kan sedang kesal, terus marah-marah, pengen marah-marah, bentak-bentak gitu. Nah, kalau adik-adik taat, Tuhan Yesus pasti mengingatkan, tidak boleh. Untuk jadi anak yang baik, adik-adik harus taat untuk tidak boleh nih aku marah-marah seperti ini. Gitu adik-adik. Dan selain itu, taat juga bisa melalui taat kepada orang tua kita. Kita harus taat kepada apa yang guru kita perintahkan, apa yang orang tua kita perintahkan. Kita mau taat, misalnya adik-adik dibilangin sama mama atau papa, "Dek, habiskan ya makanannya ya." Terus adik-adik lihat, aduh ini kok banyak sayurnya ya, aku nggak begitu suka. Tapi ingat dong adik-adik harus belajar taat. Nah, kalau taat itu artinya walaupun mungkin kadang-kadang adik-adik harus berkorban, tapi adik-adik mau taat. Oh iya ya, kan walaupun banyak sayurnya tapi itu bagus untuk badanku. Berarti aku harus makan habiskan. Itu adik-adik. Misalnya dibilang sama papa mama, harus tidur siang ya adik-adik ya. Deh, harus tidur siang ya. Jangan mau nonton terus. Harus dibilang tidur siang, oke mami, oke papa. Dan adik-adik benar-benar tidur siang, itu namanya taat. Begitu adik-adik. Jadi itu 4 hal ya yang adik-adik bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, sekarang firman Tuhannya sudah selesai. Jadi sekarang waktunya berdoa. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan, punya waktu untuk Tuhan, taat kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Tuhan Yesus bantu kami ya, supaya kami mampu menjadi anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati papa mama, kakak adik, teman-teman, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua yang siap laksanakan firman Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, tetap semangat ya untuk menjalankan firman Tuhan. Hari ini kita sudah belajar tentang Daud yang memanggil Tuhan sebagai Jehovah Ilai atau My God atau Tuhanku. Pastinya adik-adik semakin semangat untuk melaksanakan firman Tuhan di kehidupan adik-adik masing-masing. Ingat juga ya untuk subscribe di Awesome Kids Online, Awesome Kids Glow di alamat di bawah ini. Dan bila adik-adik punya masalah atau ingin didoakan, adik-adik boleh WhatsApp ke nomor ini yang di bawah atau email ke alamat di bawah ini. Nah, jangan lupa ya adik-adik tetap jaga kesehatan. Dan yang mulai beraktivitas, mulai sekolah, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan, jaga kesehatan, makan sayur-sayuran, vitamin, harus tetap sehat, oke? Dan senantiasa mengandalkan Tuhan, punya waktu untuk Tuhan, dan mau taat kepada Tuhan. Oke adik-adik, terima kasih untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Sampai jumpa kembali di firman Tuhan minggu-minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu.